Walaupun manusia kebanyakan mereka tidak menyembah berhala patung lagi, tapi berhala materialisme ini menjadi Tuhan mereka saat ini. Jadi kita harus memahami bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa apa? Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi melainkan Allah telah sediakan apa? Kebutuhan mereka. Tapi ayat ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makan dan menyuapin langsung setiap orang. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Ummatan Wahidah, dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, Dialog di Bawah Naungan Al-Quran, yang seperti biasa ditemani oleh guru kita, Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, dan juga Ahi Ali. Sebelum kita mulai diskusi ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majlis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Ada pertanyaan yang sering muncul di antara kita yang cukup membingungkan. Allah sudah menegaskan bahwa rezeki setiap makhluknya dijamin, tapi faktanya kita masih melihat banyak manusia yang hidup dalam kelaparan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia, terutama di daerah Afrika dan di daerah konflik. Apakah ini karena kita kurang memahami janji Allah, atau sebenarnya karena manusia sendiri yang tidak adil dalam membagi dan mengelola rezeki yang sudah Allah sediakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Ikhwan akhwat, pemirsa Ummatan Wahidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan rezeki. Ini menjadi tanggung jawab Allah. Ayat ini menerangkan persediaan perbekalan yang Allah sediakan. Tapi ayat ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makan dan menyuapin langsung setiap orang. Jadi Allah tidak menyuap dan
memberikan makanan langsung kepada setiap orang, tapi Allah telah sediakan rezeki yang dibutuhkan makhluk hidup di muka bumi ini, baik hujan yang Allah turunkan dari langit, matahari yang bersinar, angin juga ikut berkontribusi dalam apa? Dalam menyediakan kebutuhan air bagi makhluk hidup di atas muka bumi, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan dari sana Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan kesuburan, tumbuhkan berbagai macam hasil bumi. Begitu juga hewan-hewan yang minum dari air tersebut, makan dari tumbuh-tumbuhan bumi, mereka menyediakan kebutuhan bagi manusia. Baik itu dagingnya, susunya, hingga kepada kulit dan tulangnya pun memberikan manfaat bagi manusia. Sampai pada kotoran. Bagaimana keseimbangan kerjasama di antara makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita mesti memahami bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial. Makhluk Sosial. sosial. Artinya bukan makhluk individual, makhluk sosial. Secara khusus orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan karena mereka yang akan menjalankan perintah Allah dengan tulus. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Orang begitu mendengarkan firman ini, mereka memahami bahwa setiap individu, ya, mereka bertanggung jawab, berkewajiban untuk apa? Untuk menjadi wali bagi saudaranya kalau dia beriman. Sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Nah, orang-orang yang kaya memiliki kelebihan dari kebutuhan hidupnya. Dia mempunyai tanggung jawab terhadap saudaranya yang butuh. Karena Allah telah angkat dia sebagai walinya atas saudaranya yang membutuhkan. Begitu juga yang berilmu, diminta atau tidak diminta, dia bertanggung jawab atas orang-orang yang membutuhkan ilmu. Karena dalam hal ini dia sebagai wali. Begitu juga yang menerima jabatan. Dengan jabatannya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah dan dia menjadi wali bagi rakyatnya. Sesuai dengan perannya. Para dokter yang bekerja dalam perjuangan dan medan yang amat betul-betul indah merupakan medan jihad. Dia bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, melayani mereka-mereka yang membutuhkan layanan medis. Ya. Di samping dia mendapatkan rezekinya, ya, yang sesuai dan layak baginya, dia juga bertanggung jawab untuk apa? Peduli terhadap mereka-mereka yang sakit. Bukan menjadikan mereka sebagai sapi perahan, seperti dalam sistem kapitalis. Bahkan kalau perlu mereka menyebarkan virus, bakteri. Agar apa? Agar pendapatan mereka bertambah dan meningkat. Jadi kita harus memahami bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa apa? Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah setelah sediakan apa? Kebutuhan mereka. Bahkan bukan hanya pas-pasan, malah melimpah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum ba'uliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Oleh karena itu dalam Islam kewajiban terbagi dua. Yang satu adalah al-wajibul aini atau fardhu ain, di mana setiap orang ya, terkena kewajiban yang sama seperti sholat. Tapi ada fardu kifayah, itu kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap orang sesuai dengan kifayahnya, dengan kafaahnya, kemampuan dia. Nah, kalau seandainya orang-orang yang beriman melakukan hal ini, kira-kira mungkin nggak ada yang kelaparan, ada yang terlantar, ada yang menderita. Kalau mereka mengikuti petunjuk Allah.
Jadi bukan hanya mereka mendengarkan janji Allah, ya, tapi mereka juga mengamalkan petunjuk Allah yang membimbing mereka untuk hidup sebagai makhluk sosial yang bekerja sama. Maka Allah ingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian bekerja sama dalam perbuatan bir, kebajikan, kebaikan, dan ketakwaan pada Allah. Kalian menjaga diri kalian dari kezaliman, dari perbuatan-perbuatan khianat, dari kebohongan. Kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa wal 'udwan dan pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Nah, yang terjadi pada saat ini, mereka mendengarkan firman Allah yang menerangkan bahwa Allah telah menyediakan perbekalan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Tapi mereka tidak mengikuti petunjuk Allah yang telah menjadikan mereka sebagai makhluk sosial. Sebahagian mereka butuh kepada sebagian yang lain. Nah, siapa yang melaksanakan petunjuk Allah, mereka akan mendapatkan janji Allah di dunia maupun di akhirat. Tapi yang melanggar, yang menimbulkan dampak negatif di tengah-tengah umat manusia, kelaparan, wabah penyakit, orang-orang yang terlantar. Di sini yang disalahkan Allah yang telah menyediakan perbekalan mereka. Apa mereka yang tidak menjalankan tugas mereka sebagai makhluk sosial? Kenapa di sini Allah sebutkan wal mu'minun wal mu'minat? Tidak menjelaskan manusia secara umum. Karena hanya orang yang beriman yang akan mematuhi dan menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial di mana setiap orang dikenakan kewajiban sesuai dengan kemampuan dan potensi. Oleh karena itu, walaupun umat Islam jumlahnya cukup besar di negeri kita, termasuk di negara Arab, sebagian besar mereka belum menjalankan petunjuk dan bimbingan Allah. Hingga terjadi kesenjangan. Beberapa orang menguasai sejumlah kekayaan yang besar, di sisi yang lain, saudara-saudara mereka ya, hidup dalam kekurangan. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman? Nah, kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan perbekalan ini bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi juga untuk orang-orang secara umum kan, yang beriman maupun tidak beriman. Nah, orang-orang yang belum beriman, banyak dari mereka yang punya kepedulian. Bahkan dalam kasus Gaza sebagai contoh, banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan menjadi pelindung dua kota suci, tidak punya kepedulian terhadap saudara mereka di Gaza. Malah bekerja sama kong kali kong dengan Zionis. Jadi jangan lihat kita pakaian mereka atau nama mereka sebagai kaum muslimin, mereka jauh dari Islam dan petunjuk. Jadi kalau seandainya orang menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa janjinya tidak tepat karena banyak orang yang terlantar, merana, dan menderita, sebetulnya kesalahan bukan pada Allah. Kalau mereka mengikuti petunjuk Allah, niscaya tidak akan ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang terlantar. Setiap orang dari mereka akan memiliki apa? Tempat tinggal yang layak. Mereka juga memiliki kebutuhan makanan mereka. Mereka juga memiliki apa? Tempat-tempat pendidikan untuk anak-anak mereka. Tapi yang berjalan kan bukan sistem Islam, yang berjalan apa? Sistem kapitalis yang membawa kesengsaraan bagi manusia. Kalau Islam, sistemnya bukan hanya bekerja, berjuang, mengelola sebagian orang, tapi apa? Sebagai rahmat semesta bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana misi Nabi wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, pertanyaan ini seharusnya ditujukan bukan untuk Allah, tapi untuk orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Mana bukti bahwa mereka orang yang beriman di hadapan ayat ini yang merupakan ayat 71 dari surah At-Taubah. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Orang yang beriman bersama sebagian orang yang beriman, laksana bangunan yang saling menopang dan mengikat.
Jadi bukan hanya struktur bangunan yang keluar, yang indah, ya, yang menjadi perhatian. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunan tersebut akan runtuh. Jadi semuanya apa? Bekerja sama, saling menopang. Dalam hadis yang lain, itu hadis yang sahih, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid. Perumpamaan orang yang beriman dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, gotong royong mereka, bagikan apa? Bagikan satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, kalau satu anggotanya sakit, tada'a sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Maka seluruh anggotanya pun akan merasakan demamnya, sakitnya. Bukan hanya bagian yang sakit, tapi seluruh anggotanya akan merasakan sakit. Ini yang diajarkan Allah kepada kita semua. Ada pertanyaan dari pendengar, dari Pak Sunardi Ciputat. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama nih, Al-Quran memberikan banyak contoh dan kisah dari nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Apa relevansi kisah-kisah ini bagi kita hari ini, Ustadz? Terutama ketika tantangan dan masalah yang dihadapi oleh umat manusia jauh lebih kompleks dan beragam daripada yang digambarkan di dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima. Menjawab pertanyaan Pak Sunardi. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran kisah-kisah yang begitu apa? Yang begitu banyak mengenai kisah para nabi. Kisah-kisah ini memberikan pelajaran yang amat indah bagi kita tentang kemanusiaan, baik yang beriman maupun mereka yang ingkar. Dan pelajaran ini bukan pelajaran hanya yang terbatas pada masa apa? Pada masa Nabi tersebut, tapi kisah para Nabi ini sebetulnya berulang setiap saat, setiap generasi manusia. Karena berbicara mengenai apa? Mengenai kemanusiaan. Sebagai contoh, kisah yang Allah ceritakan mengenai kakek dan nenek kita ketika mereka masih berada di surga. Allah kisahkan bagaimana setan dengan tipu dayanya, dengan rayuan dan angan-angannya, berhasil menipu kakek dan nenek kita. Setan datang kepada kakek kita berkata, ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablad. Maukah kamu? Aku tunjukkan pohon yang akan membuat hidup kamu kekal dan kekuasaan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Adam pada godaan-godaan pertama ini masih bertahan, tapi lama-kelamaan berulang kali iblis menggoda, membisikkan dirinya. Walaupun tidak bersama-sama di surga, dia punya kemampuan untuk mengirimkan bisikannya. Sampai pada akhirnya dia terpedaya oleh tipu daya syaitan dan angan-angan yang dikirimkan. Begitu kedua-duanya mencicipi buah terlarang tersebut, langsung pakaian yang menutupi kehormatan mereka terbuka. Dari tempat yang mulia di surga terusir turun ke bumi. Dia kehilangan apa yang dinikmati dari kedamaian, kemuliaan, dan keindahan. Harus hidup bersusah payah. Ini menjadi pelajaran pahit buat kakek dan nenek kita. Tapi kalau seandainya mereka tidak mendapatkan pelajaran ini, turun langsung ke bumi, sebelum mengenal setan dan wataknya, apa yang terjadi? Dia akan tertipu, terpedaya. Betul enggak? Bukan hanya sekali. Tapi pelajaran ini mengingatkan kakek dan nenek kita, begitu juga anak keturunannya termasuk kita, jangan percaya terhadap janji setan. Janji kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan yang diberikan, semua hanya janji-janji palsu. Dalam kehidupan kita saat ini, atau dalam realitas kehidupan, kita akan temukan bahwa pelajaran tadi itu merupakan pelajaran yang betul-betul apa? Menjadi pengingat kita.
Tapi sayang mereka tidak merenungkan, hanya membaca Al-Quran tanpa merenungkan. Berapa banyak orang yang diperdayakan oleh syaitan, mengejar kedudukan. Kemudian juga mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Karena percaya terhadap janji syaitan. Nanti kalau sudah kaya raya, berkedudukan, kita akan bertobat kembali pada Allah. Ternyata syaitan begitu menjerat mereka dalam tipu dayanya, membuat jeratan semakin kuat. Semakin sulit bagi mereka untuk melepaskan diri. Ini kisah pertama yang Allah ceritakan. Lalu kisah berikutnya berkaitan dengan dua anak Adam. Karena yang satu cemburu terhadap saudaranya, rasa dengki, rasa iri, mendorong dirinya untuk membunuh saudara kandungnya. Membunuh saudara kandungnya. Dari ayah yang sama, ibu yang sama. Saudara sudah mengingatkan, kalau kamu mengulurkan tangan kamu untuk membunuh saya tidak akan mengulurkan tangan saya untuk membunuh. Saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan saya melakukan hal ini, kalau kamu tetap melakukan, maka saya ingin kamu menanggung dosa saya dan dosa-dosa kamu. Hingga kamu termasuk dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Ternyata dia terbakar oleh cemburunya. Mengikuti bujuk rayu syaitan, akhirnya membunuh saudaranya yang mendatangkan penyesalan yang abadi. Di mana setiap terjadi kasus pembunuhan, dia akan mendapatkan saham dari perbuatan tersebut. Kita lihat di sini, ini pelajaran berguna untuk setiap generasi manusia. Bagaimana kedengkian, kecemburuan bisa mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Maka diperlukan ada amar ma'ruf nahi mungkar untuk saling mengingatkan agar orang tidak terpedaya oleh tipu daya syaitan. Kisah berikutnya kita lihat yang serupa. Putra-putra Yakub, Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Bagaimana anak seorang nabi tega rela untuk apa? Untuk memasukkan saudaranya ke dalam sumur. Yang masih kanak-kanak hanya karena kecemburuan orang tuanya, di mata mereka lebih sayang pada anaknya. Yang kecil ini daripada mereka. Sebelum bahkan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Kita lihat. Dari pelajaran kisah Yusuf ini kita lihat apa yang diperbuat saudaranya ternyata justru menjadi tangga yang mengangkat Yusuf menuju kemuliaan, yang menimbulkan penyesalan di hati mereka. Allah mengutamakan Yusuf atas mereka. Yusuf menjelaskan bahwa siapa saja yang bertakwa dan bersabar, bukan hanya dia, siapa saja yang bertakwa, menjaga Allah dalam setiap gerak-geriknya dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Nah, kisah ini merupakan pelajaran bagi setiap manusia. Dan ini menggambarkan sunnatullah, hukum Allah yang berlaku pada setiap manusia. Apabila dia mengikuti dan menempuh jalan yang sama, dia akan mendapatkan kemuliaan. Adapun yang mengikuti jejak langkah saudara-saudara Yusuf, mereka akan menyesali perbuatan mereka. Ini menggambarkan sunnatullah, menggambarkan juga hukum Allah yang berlaku bukan hanya untuk masa itu, tapi setiap masa. Lalu kita beralih kepada kisah Nabi Allah Nuh. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain daripadanya. Pada zaman dahulu berhala yang disembah merupakan patung-patung yang mereka buat. Yang mengisyaratkan kepada apa? Kepada makhluk-makhluk yang mulia di mata mereka. Dan penyembahan ini memalingkan mereka dari Allah. Kalau mereka diingatkan, mengapa kalian menyembah ini? Bukankah Allah Tuhan kalian? Mereka mengatakan, kami beriman bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tapi mereka menganggap patung-patung ini yang menjadi simbol dari orang-orang yang mulia, dianggap sebagai perantara yang menyampaikan hajat mereka, kebutuhan mereka kepada Allah. Sebagaimana yang mereka katakan, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi yang mereka sembah katanya Allah
Cuma menyembah mereka ini untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Karena mereka orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Nah, melalui berhala-berhala yang menyimpulkan malaikat. Ya. Menyimpulkan malaikat karena mereka beranggapan bahwa malaikat ini merupakan putri-putri Allah. Nah, melalui malaikat mereka menyampaikan hajat mereka. Semua ini merupakan tipu daya syaitan subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabiru. Nah, pada saat ini, walaupun manusia kebanyakan mereka tidak menyembah berhala patung lagi, tapi berhala materialisme ini menjadi Tuhan mereka saat ini. Sebagaimana patung memalingkan mereka dari Allah, lihat bagaimana kalapnya manusia bekerja dalam kehidupan dunia, berfantasi, beriforia, berjuang untuk mengumpulkan dunia seolah tidak terdapat lagi hari akhirat. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ini berhala baru yang disembah manusia. Nah, Nabi Nuh pada saat itu mengajak, wahai manusia, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain dari Allah. Menyembah Allah dengan sendirinya bukan hanya sholat, bukan hanya kita berhaji, bukan hanya kita berpuasa, tapi maksudnya kita mengabdikan hidup kita dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat bahwa kisah ini relevansinya terus berlangsung setiap masa, kan? Berlangsung setiap masa. Begitu juga kisah Ibrahim yang Allah ceritakan. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan dalam Alkitab kisah Ibrahim, seorang yang amat jujur dan dia seorang nabi. Il qala li abih, ketika dia berkata pada ayahnya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Apa sebabnya kamu menyembah yang tidak mendengarkan seruan kamu, yang tidak melihat, yang tak kuasa untuk menolong kamu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku petunjuk bimbingan dari Allah, apa yang tidak sampai kepada kamu. Ikuti aku akan membimbing kamu ke jalan yang lurus dan baik. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, jangan kau sembah syaitan. La ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena syaitan ini amat pembangkang, penentang bahkan terhadap Tuhan yang menciptakan dirinya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, saya khawatir kamu akan terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kamu menjadi sekutu dan teman syaitan dalam api neraka. Ini menggambarkan bagaimana Ibrahim sebagai seorang anak dengan penuh kecintaan dan bahasa yang santun mengajak orang tuanya untuk meninggalkan tradisi penyembahan berhala dan kebiasaan-kebiasaan cara hidup yang tidak benar. Ini relevansinya dalam kehidupan kita. Merupakan apa? Contoh yang amat indah. Dalam kisah-kisah mereka merupakan pelajaran-pelajaran yang berguna. Jadi kehidupan manusia yang begini kompleks, kita bisa bagi dua. Satu yang sejalan dengan keridhaan Allah dan petunjuknya, di mana dasar kehidupan manusia adalah wahyu yang datang dari Allah. Mereka berjalan sesuai dengan tuntunannya yang begitu indah, yang merupakan cahaya di tengah-tengah kegelapan, yang merupakan petunjuk, yang merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit yang mendera jiwa manusia. Karena penyakit yang mendera jiwa manusia ini yang menimbulkan kerusakan. Nah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengobati dan menyembuhkan penyakitnya, menerangi hidupnya, menunjukkan jalannya hingga dia dapat menjadi makhluk yang betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan aniaya, bertakwa kepada Allah, dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, tidak menimbulkan gangguan. Nah, apapun perannya, baik dia seorang katakan pejabat, seorang pedagang, baik dia sebagai seorang katakan dokter, baik dia sebagai seorang yang bekerja katakan melayani masyarakat, apabila di hatinya ada Allah, mengikuti petunjuk Allah, beriman kepada hari akhirat, niscaya gerak-gerik mereka, tindak tanduk mereka, aktivitas mereka bukan hanya bermanfaat buat diri mereka, tapi membawa manfaat secara umum bagi manusia. Jadi jangan kita ini bingung berhadapan dengan kehidupan yang begitu kompleks.
tidak melihat esensi kehidupan manusia yang sebenarnya. Nah, manusia dapat dibagi dua. Satu, yang beriman kepada Allah, yang berjalan di atas petunjuknya. Satu, mereka yang kafir dan ingkar. Dan dengan sendirinya, kita temukan bahwa kerusakan ini terjadi akibat keingkaran manusia terhadap Allah yang tidak berpegang kepada standar yang sama yang datang dari Allah. Masing-masing mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi perlu kita ingatkan di sini, bahwa yang saya maksudkan di sini sebagai orang yang beriman, yang taat mengikuti petunjuk Allah. Karena kebanyakan orang Islam pada saat ini, walaupun mereka menamakan diri mereka Islam, keislaman hanya sebatas nama yang mereka tulis di KTP, tapi mereka tidak menjalankan syariat dan petunjuk yang datang dari Allah, yang merupakan rahmat bagi seluruh alamin, yang tidak membeda-bedakan manusia, karena manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang sama. Yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dilihat dari nasabnya, kedudukannya, warna kulitnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kisah-kisah Al-Quran, kisah yang penuh hikmah, memberikan pelajaran yang amat indah bagi kita. Tapi ingat, pelajaran ini berbicara tentang kemanusiaan. Berbicara tentang kemanusiaan dan membimbing manusia untuk menjadi manusia seutuhnya dengan cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka yang ingkar, yang memilih gaya hidup yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya Allah tidak bertanggung jawab atas mereka. Wallahu a'lam. Bah, ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Saat ini banyak orang berdebat tentang apakah agama masih relevan di ruang publik. Haruskah agama dibatasi hanya pada urusan pribadi, atau apakah nilai-nilai agama seharusnya juga menjadi panduan dalam kebijakan publik, politik, dan hukum di sebuah negara yang majemuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan kehidupan manusia saat ini yang amat kompleks. Tantangan yang dihadapi juga begitu banyak. Banyak manusia mengalami kebingungan. Bahkan di antara kaum muslimin, ketika berhadapan dengan tantangan yang begitu carut marut, mereka beranggapan bahwa Islam tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Demikian pula mengatur undang-undang yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu cukup mereka mengatakan Islam atau agama itu hanya sebatas ibadah dan ritual, tapi tidak apa? Tidak mengatur kehidupan manusia di tengah-tengah kehidupan yang majemuk saat ini. Ini merupakan pemahaman yang salah. Kita datang ke dunia ini bukan atas pilihan kita. Tapi kita datang ke dunia ini merupakan kehendak Allah yang menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya. Dan kita hidup di dunia tidak akan selama-lamanya. Masa hidup kita di dunia amat singkat. Dan kelak kita akan kembali menghadap ke hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita dalam kehidupan dunia ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulnya, turunkan kitabnya sebagai pedoman hidup. Karena kalau Allah tidak memberikan peringatan, pelajaran kepada mereka sebelumnya, lalu mereka diminta pertanggungjawabannya di hari akhir, mereka akan apa? Akan menjawab, ya Allah, kami tidak pernah sama sekali mendapatkan petunjuk peringatan darimu, bagaimana engkau minta pertanggungjawaban kami? Oleh karena itu,
kedatangan para nabi, para rasul, begitu pula turunnya Alkitab merupakan satu keharusan yang merupakan hujjah Allah, di mana manusia di hari kemudian nanti tidak akan mampu beralasan bahwa kami tidak tahu menahu sebelum. Oleh karena itu, di hadapan tanggung jawab ini manusia terbagi dua. Ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hidup dengan mengikuti pedoman dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menyadari bahwa kehidupan dunia hanya kehidupan sesaat, kemudian mereka akan berdiri di hadapan Allah untuk mempersiapkan bekal mereka dan mempertanggungjawabkan amal mereka, maka jalan satu-satunya hanya dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi sebahagian lagi menolak. Mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada hari akhir. Mereka ingin hidup dengan cara mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka merasa tidak terikat dengan Allah. Mereka mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu sudah tidak relevan lagi untuk menghadapi tantangan zaman ini. Ini semua merupakan ucapan-ucapan yang tidak memiliki dasar kebenaran. Kita ambil contoh sederhana. Pada masa Nabi kita Muhammad SAW, orang mengendarai kuda, onta, dan keledai. Pada saat ini orang mengendarai motor, mobil, pesawat udara. Betul kan? Lalu pertanyaan, apa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berlaku pada masa ini? Jelas-jelasan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana relevan pada masa itu, relevan juga pada saat ini. Allah tidak berbicara mengenai mobil itu halal atau haram. Apakah hukumnya orang yang menaiki pesawat? Tidak. Tapi yang menjadi pembicaraan di sini ya, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pada saat mengendarai kendaraan, baik itu kuda, onta, maupun keledai, dilarang untuk menyombongkan diri. Ini merupakan adab Islam. Kemudian kendaraan yang mereka tunggangi bukan kendaraan dari hasil curian, dari hasil perbuatan yang tidak benar, tapi didapatkan dari usaha yang halal. Nah, sebagaimana ini berlaku pada apa? Pada onta, pada keledai, pada apa? Pada kendaraan. Ini berlaku juga pada pesawat, pada kendaraan bermotor yang ditunggangi saat ini. Jadi perkembangan teknologi manusia pada saat ini dengan berbagai macam model yang sedang ngetren pada saat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, untuk tidak berlaku congkak dan sombong, ya, untuk tidak sama sekali memiliki semua itu dengan cara-cara yang tidak benar, seperti hasil korupsi. Manusia bukan dilihat dengan apa? Dengan mulia dan hinanya dengan kendaraan yang dimiliki, dengan gaya hidupnya. Tapi Allah lihat dari kejujuran dan kelurusannya. Oleh karena itu, hukum Allah berbicara mengenai manusia. Mengenai apa? Manusia. Dan nilai-nilai kemanusiaan zaman dulu mas sekarang sama enggak? Yes, sama. Nilai-nilai kemanusiaan pada zaman dahulu kala dan saat ini sama. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk mengajak kepada yang ma'ruf. Ada ma'ruf yang dikenal. Nilai-nilai, ya, sistem nilai yang dikenal, disepakati oleh semua manusia. Mencegah dari yang mungkar. Yang mungkar juga disepakati semua yang diingkari oleh fitrah manusia. Karena nilai-nilai ma'ruf dan mungkar Allah sudah tanamkan dalam jiwa manusia. Manusia bisa membedakan mana fujur, mana taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Ilham di sini maksudnya Allah telah menanamkan dalam jiwa manusia naluri yang mampu untuk membantu dirinya membedakan mana fujur, mana taqwa. Oleh karena itu Allah bilang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, menjauhkan perbuatan fujur, bertakwa kepada Allah. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan fujur. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi aturan dan hukum Allah sebagaimana berlaku pada zaman Nuh alaihi salatu wassalam berlaku juga pada saat ini. Oleh karena itu kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita menuju jalan yang lebih indah dengan syariatnya,
yang tegas dan jelas, dan di samping itu juga Allah memberikan kita rambu-rambu untuk betul-betul menemukan jalan dan tujuan kita yang benar. Jadi tidak secara eksplisit dijelaskan, tapi apa? Melalui rambu-rambu ini kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu Al-Quran tidak berbicara secara terperinci mengenai segala sesuatu. Karena kalau seandainya demikian, maka Al-Quran tidak cukup hanya hanya satu Quran saat ini. Tapi di samping ada yang ditegaskan secara pasti, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rambu-rambunya kepada kita semua. Nah, orang yang beriman adalah orang yang berakal. Akalnya diterangi oleh cahaya Allah, beda dengan orang yang akalnya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita berbicara mengenai instrumen dari apa? Dari petunjuk pedoman hidup yang Islami ini, pertama adalah wahyu, yang kedua adalah akal. Kemudian akal ini bukan berdiri sendiri atau menjadi lawan dari wahyu, tapi akal yang diterangi oleh wahyu sebagaimana bola mata kita yang sehat. Kalau dalam keadaan gelap gulita tidak akan mampu melihat. Dengan adanya cahaya kita bisa Bisa melihat objek-objek di hadapan kita. Begitu juga dengan wahyu Allah, akal bisa dengan pasti dan meyakinkan bahwa ini hak dan ini batil. Karena kalau tidak ada wahyu, dengan mudah akal diperdayakan oleh hawa nafsu. Hingga dia merasa dirinya benar, padahal dirinya salah. Dirinya salah. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat kepadanya, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan semua dilakukan dalam keadaan jelas dan terang benderang tanpa kesamaran. Tapi saat ini kita dipalingkan dari Al-Quran kepada kepada pandangan-pandangan manusia yang tidak diterangi oleh wahyu. Akhirnya sebagai akibatnya dari suasana terang benderang kita menuju kegelapan. Sebagaimana firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan yang bermacam-macam menuju kehidupan yang terang benderang. Tapi sebaliknya walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Orang-orang yang ingkar kafir, wali-wali mereka ini banyak. Itu taghut. Semua yang memalingkan kita dari Allah namanya taghut. Nah, berbagai macam taghut berusaha mengendalikan kita untuk meninggalkan Allah dan meninggalkan cahayanya. Nah, orang kalau sudah terbiasa mengikuti taghut, yang ada adalah yang menjadi kemudi dirinya adalah hawa nafsunya yang tidak pernah merasa puas. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kita kalau kita beriman, kita tahu bahwa kita ini bukan hidup datang ke dunia dengan pilihan kita, kemauan kita, dan kita bebas melakukan apa saja. Tapi Allah tempatkan kita di bumi sebagai khalifah untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Allah. Yang terakhir, Pak, dalam dunia pekerjaan yang kompetitif, bagaimana kita bisa bersikap jujur dan profesional tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip agama, seperti menghindari suap atau persaingan yang tidak sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berkumpul bersama orang-orang yang jujur. Allah tidak mengatakan wa kunu minas shadiqin. Jadilah orang-orang yang jujur, tapi Allah katakan wa kunu ma'as shadiqin, berkumpullah, bekerja samalah bersama orang yang jujur. Kalau kita seorang pengusaha, seorang pekerja, kita berkumpul masuk dalam lingkungan yang jujur dan baik, maka kebiasaan jujur ini akan mengakar melekat dalam diri kita. Jadi kita bisa bekerja sama dalam suasana yang bersih, yang baik, tanpa terlibat dalam kebohongan maupun suap menyuap. Oleh karena itu kita harus memilih usaha yang sejalan dengan keridhaan Allah, bekerja sama juga dengan orang-orang yang sama-sama berjalan di jalan Allah, sebagaimana yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW bersama para pengikutnya.
Karena kita makhluk sosial, bukan makhluk yang hidup sendiri-sendiri kan. Tapi sayang, hanya untuk kepentingan dunia dan kekayaan, kita banyak bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan keridhaan. Yang penting kita mendapatkan keuntungan, kekayaan, kesenangan, nama, bisa memiliki rumah mewah, kendaraan mewah. Kita lakukan jalan-jalan yang tidak benar. Orang semacam ini orang yang gagal dalam ujian. Tapi kalau kita hidup dalam lingkungan, kita bekerja sama satu dengan lainnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Begitu juga dengan firman Allah, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'din. Kerjasama ini perlahan-lahan akan membangun basis usaha perekonomian sosial yang amat indah. Oleh karena itu, kalau seandainya salah seorang, katakan pengusaha properti atau konstruksi, ditawarkan katakan proyek dari pemerintah. Biasanya kalau mereka mengajukan tender atau mengajukan proyek, mereka harus bekerja sama dengan yang berwenang untuk memberikan persentase dari nilai proyek tersebut ya, untuk apa? Pejabat. Akhirnya akibat adanya pemotongan tersebut, biaya proyek ini tidak lagi mampu untuk apa? Menghasilkan pekerjaan yang sempurna dan baik. Karena banyaknya potongan di sana sini. Nah, bagaimana pertanyaan kalau kita masuk mengambil tender dari pemerintah dengan cara seperti ini? Hukumnya haram, haram, haram. Jauhkan usaha yang haram ini. Lebih baik kita apa? Mengambil proyek-proyek yang betul-betul bersih, halal, walaupun keuntungannya sedikit. Tapi itu akan lebih berkah daripada kita apa? Masuk di tempat yang haram, karena semua yang haram itu hanya akan membawa kerugian buat kita. Qul la yastawil khabithu wa thayyib. Katakan nggak sama yang busuk dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun kamu tergiur melihat yang khabith itu begitu banyak yang busuk. Ada mobil, ada rumah mewah, ada wanita cantik, ada berbagai macam kesenangan. Tidak sama dengan yang thayyib walaupun sedikit hasilnya. Jadi kita sebagai umat yang beriman, yang merupakan makhluk sosial, seharusnya dalam iman kita bekerja sama, membangun usaha kita, membangun kerjasama kita. Juga dalam berbagai macam aktivitas kita membangun bersama saudara-saudara kita yang jujur. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Dengan cara seperti ini insya Allah kita akan mampu terhindar dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, suap, menyuap, kemudian kolaborasi dengan pejabat untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi diri kita, demikian pula pejabat, tapi dengan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu kebocoran anggaran belanja negara, semua akibat mereka-mereka ini para pengkhianat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau mereka bertobat. Karena kebanyakan dari mereka sudah tidak merasa risih lagi melakukan hal seperti ini. Kemarin mereka masih tinggal ngontrak. Ada yang ngontrak di rumah mertuanya. Baru menjadi pejabat beberapa bulan, langsung memiliki rumah mewah yang harganya puluhan miliar. Kita nggak iri sedikit pun dengan apa yang ada pada mereka. Tapi mereka dapatkan dengan cara yang tidak benar. Nah ini yang kita jumpai di tengah-tengah para pejabat kita yang betul-betul tidak lagi takut kepada Allah dan hari akhirat. Padahal setiap salat mereka membaca Maliki Yaumiddin. Tapi sudah tidak lagi menggetarkan hatinya karena dunia jauh lebih menggiurkan dibandingkan janji-janji Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Babah atas penjabaran dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.